belum ada bayangan lah juga apakah saya akan bisa hidup dari seni misalnya. Tetapi ada satu titik balik yang menarik ketika tugas kurator adalah mulai dari memikirkan karya-karya yang mana sampai penataan sampai kemudian publikasi. Waktu itu saya masih berkarya dengan media kayu, dengan pahat atau dengan peralatan untuk mengolah kayu dan kemudian membuat karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Balik lagi ke Gorontalo. 8 tahun menghilang, baru balik lagi ke sini, dan kebetulan kalau balik udah ada hard disk. Nah, di dalam konteks-konteks tertentu, kadang-kadang kan pemahaman di berbagai daerah itu tidak sama kan? Betul. Misalnya dalam konteks Gorontalo. Apa bagi ini? Kira-kira apa gitu kan? Ini apa nih, bercoret-coret atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua penonton dari Seram Inspirasi. Hari ini saya kedatangan tamu spesial jauh-jauh ya dari Bali ya. Dan kita akan ngobrol panjang lebar tentang seni ya. Kita akan ngobrol tentang seni dan mungkin saya akan banyak belajar dari beliau ini tentang dunia seni seperti apa. Karena anak saya juga suka dengan seni. Kita langsung aja ke Pak Iwayan Seryoga. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih, selamat malam. Kapan nyampe di Gorontalo? Sudah seminggu. Sudah seminggu ya di sini ya? Suka dengan Gorontalo Pak ya? Iya suka. Kangen dengan Rica ya. Oh iya. Dabu-dabu nih pasti. Dabu-dabu ya? Aduh. Kunci. Jadi emang cabai itu, si Rica itu di kota lain mahal orang protes. Di Gorontalo mau semahal apapun rica, pasti orang beli. Tapi kita tidak akan ngomongin cabai dan harga sembako guys. Kita akan ngobrol panjang lebar tentang seni dan Pak Iwayan ini. Saya enaknya manggilnya apa? Pak Wayan, Pak Yoga? Boleh Yoga saja. Boleh Yoga ya, Pak Yoga. Oke, Iwayan Seryoga, Pak Yoga. Pak, yang saya tahu Pak Yoga itu adalah seniman. Itu yang saya tahu gitu. Tapi mungkin seniman ini kan pasti banyak gitu. Nah, boleh Pak ini cerita sedikit juga sebenarnya profesi sebenarnya gitu. Seni dari dunia seniman, kemudian akademisi seperti apa? Boleh cerita dikit Pak. Biar saya ada gambaran nih untuk pertanyaan selanjutnya. Saya latarnya dari SMP. Dari SMP itu saya sekolah teknik ukir ya, teknik ukir. Oke, teknik ukir. Jadi bukan SMP umum waktu itu, tapi sekolah teknik ukir. Ada suatu masa di Bali itu anak-anak muda, anak-anak SMP sudah punya orientasi dari SD ke SMP, dia punya orientasi. Wah, kita akan sekolah ukir. Itu sempat booming di Bali tahun 90 awal ya. Itu karena memang apa namanya budaya Bali itu emang ada identik dengan ukiran-ukiran seperti itu atau gimana Pak? Atau ada ini lain? Betul. Kalau kita lihat seni di Bali ada gambar, lukis, ada ukir atau pahat. Iya. Itu memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan religi terutama di Bali. Iya. Dan ada masa juga seni ukir itu memang sebelum pariwisata, sebelum pariwisata, seni ukir dan seni rupa itu menjadi sandaran penting untuk kehidupan di Bali ya. Di Bali ya, sampai paling tidak bisa saya ini kan sampai saya SMA, SMSR, sekolah dari ST Ukir sampai dengan SMSR mengambil jurusan lukis itu juga masih dengan itu ya. Masih seiring dengan pariwisata mulai booming gitu. Tahun-tahun 90-an. Dan kemudian saya lanjutkan jurusan kriya di STSI Denpasar. Berarti memang dari kecil tumbuh kembangnya memang di Bali Pak ya? Iya, saya di Bali memang. Dan berarti sebentar, orang tua itu memang seniman juga kah? Atau gimana Pak? Tidak secara spesifik, tetapi bapak saya memang bisa mengukir. Bisa mengukir ya? Bisa mengukir juga. Dan kemudian ya diarahkan waktu itu gimana kalau sekolah seni ukir gitu, sekolah ukir. Cuman memang rata-rata berarti
pemuda Bali, anak-anak Bali waktu itu memilih seni ukir? Cukup banyak. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Nah, kemudian setelah itu Pak, ke depan ke sininya itu anak-anak muda di Bali sebagai jauh sebelum pariwisata booming, itu apakah semua setelah mereka lulus sekolah dan sebagainya memutuskan untuk berprofesi jadi seniman ukir, atau ada yang mungkin banting setir 180 derajat yang ke profesi lain dan sebagainya gitu? Iya. Paling tidak sampai 90-an ya. Tahun 90-an ya. Ukir seni rupa itu masih cukup populer sekali. Populer ya. Kalau kita lihat memang boomingnya pariwisata saat itu, selain hospitality ya. Iya. Nah, anak muda masih punya ruang untuk berkarir dan mendapat penghidupan dari ukir, terutama untuk kebutuhan souvenir dan juga waktu itu kebutuhan konsumsi di Bali sendiri untuk rumah, untuk iya kan ini identik sekali dengan ukiran-ukiran ya. Itu bisa hidup gitu. Sampai perempuan pun, anak perempuan ada yang mukir. Ada yang mukir. Ya, berarti zaman itu Pak, orang tua juga ngajak orang anak-anaknya itu biar juga masuk seni ukir. Karena memang orientasinya zaman dulu mungkin nih, kalau kamu bisa ngukir bisa hidup nih. Bisa. Kayak betul, gitu ya. Betul. Orientasinya dulu waktu itu emang seperti itu ya. Jadi bukan karena mau berprofesi sebagai seniman, sebagai apa, tapi memang bisa buat hidup dari pendapatan ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang itu, kalau saya baca-baca dari saya searching Pak Yoga, banyak sekali sekarang itu karya-karyanya itu luar biasa. Iya. Nulis buku lah, kemudian jadi kurator, dan di Bali kemudian juga akademisi gitu. Yang saya penasaran Pak, dulu karena ada dorongan dari orang tua. Lalu saat itu kenapa memutuskan untuk menekuni dunia ini, dunia seni? Ya, kemudian saya lanjut kuliah. Ya, kuliah saya aktif di organisasi ya dan pergerakan mahasiswa. Nah, itu jadi aktivis juga. Itu membuat arah yang tadinya mungkin orientasinya hanya untuk biar bisa hidup. Kemudian agak sedikit berubah di situ. Karena organisasi itu sangat membuat perubahan besar saya juga di dalam cara memahami bagaimana melihat seni. Walaupun sebetulnya sampai katakanlah awal 2000-an ketika saya selesai S1 itu belum ada bayangan lah juga apakah saya akan bisa hidup dari seni misalnya. Tetapi ada satu titik balik yang menarik ketika selain berkarya, membuat komunitas, tahun-tahun selesai perkuliahan, kita juga ya sedikit ngubek-ngubek kampus, bikin gerakan yang bikin kampus dan seni rupa Bali heboh. Tahun-tahun itu namanya Mendobrak Hegemoni, dan kami lanjutkan dengan komunitas klinik seni Taksu. Di situ kita mulai terhubung. Seniman-seniman yang lain ini ya? Jadi seniman-seniman yang cenderung aktivis, yang suka selain melukis dia suka bikin ribut. Nah itu bergabung. Bergabung semua ya. Sekitar 20-an orang lah. Jadi bikin usil di Bali. Di Bali. Gitu. Dari situ kemudian saya mulai habitnya apa kemudian gitu. Habitnya saya arahkan, saya pingin nulis juga karena ada dari kuliah itu keinginan untuk menulis itu ada ya. Menulis, tapi tentang seni juga. Tentang seni. Dan kemudian mulai terobsesi dengan penulis senior seperti Pak Jim Supangka, Hasmujo, dia juga seniman, tapi juga menulis dan mengkurasi gitu ya. Jadi kita mencoba juga ini. Ya, kita memupuk kebencian waktu itu. Ini tulisan di koran kok ini aja yang nulis gitu. Saya coba ajukan, dan satu kesempatan tulisan saya dimuat di Bali Post. Nah disitulah titik balik di mana saya merasa excited juga, menulis excited. Meskipun sekali lagi masa depan masih suram lah. Masih belum kebayang seperti apa ya. Gitu. Apakah bisa hidup dari menulis gitu kan. Wah itu nggak kebayang itu tahun-tahun itu. Tapi kita bikin onar, saya bikin buletin, bikin bahkan selebaran yang misalnya kemarin ada yang pameran nih. Kita lihat minggu depan ada pameran lagi, kita mulai buatkan tulisan kritik
dan kita sebarkan di pameran itu. Oke, jadi masih tetap ada pesan-pesan kritik. Ya, sampai Karena masih mahasiswa aktivis, seni pun tetap dimasukkan dengan ada kritik-kritik sosial di dalam ya. Ada. Kebijakan dan sebagainya. Dan syukurnya sampai sekarang beberapa terbitan kami itu didokumentasikan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di Asia Archive di Hong Kong. Ada sekitar berapa edisi itu bahkan sudah digitalkan. Jadi juga jadi bahan referensi juga di sana gitu. Iya, syukurnya apa yang kita garap dulu itu ternyata ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya juga. Gitu. Iya. Sehingga kemarin ada museum misalnya di Bali membuat satu pusat dokumentasi atau perpustakaan. Ada karyanya juga. Mereka meminta ini boleh nggak kami minta gitu. Iya. Saya pikir ada gunanya juga gitu. Oke, berarti boleh saya simpulkan Pak, berawal dari keresahan-keresahan dan pergerakan di masa itu sehingga muncul ini semua dan hasil karya-karyanya. Iya. Oke. Itu yang saya sudah tahun 2002-2003 sudah ngebolang lah. Jadi bergaul dengan teman di Jogja, naik bus, naik kereta dengan Jogja, Bali, Bandung, Jakarta. Jadi komunitas zaman itu ada komunitas misalnya Ruang Rupa yang sekarang sangat terkenal dan top one-nya dunia karena kehebohan kurasinya. Tapi zaman itu kita sama bikin ruang yang namanya art space dan juga sekaligus kosan sebetulnya tempat tinggal yang berkarya dan membuat isu, membuat event, membuat tulisan di ruang-ruang seperti itu. Di Jogja juga ada misalnya Mes 56 yang juga sekarang sudah ada titik-titik mereka miliarder atau apotek komik atau daging tumbuh itu Ekonogroho tiba-tiba dari memulung gambar. Nah, itu menarik Ekonogroho dengan ininya memulung gambar zaman-zaman tahun itu sekarang udah menciptakan. Wah, luar biasa. Kolaborasi terakhir dengan merek-merek besar ya. Kalau kita lihat merek-merek besar BMW dan yang lain. Berarti pada dasarnya memang seniman bisa hidup juga gitu. Ada ruang. Ada ruang, ada jejaring. Nanti kita bisa bahas. Kalau Jogja sih yang saya tahunya cuma Museum Avandi aja. Iya. Karena biasa lewat situ kalau ke kampus. Dengan si Awal. Di satu kampus kita sama Hardis. Yang tidak tahu Awal itu siapa, pencet Hardis ini wajahnya di sini. PR dulu untuk editor. Ini wajahnya. Tenang Wal, tidak masuk frame, itu cuma gambar. Oke. Ya, itu. Pak, lalu kemudian menjadi kurator. Sebentar, saya mungkin bisa kasih pencerahan lah istilahnya. Seniman sama kurator ini sebenarnya bagaimana ininya gitu. Hubungannya ini antara ada yang seniman, tapi tidak semua seniman saya baca-baca itu bisa jadi kurator gitu. Yeah. Dan kurator ini apakah memang harus berawal dari seniman kah atau memang ini bisa? Ya, kalau saya sendiri ceritanya memang dulu berkomunitas. Kemudian kita memilih tanpa sengaja juga memilih itu. Dan kalau bicara tentang posisi kurator di Indonesia itu dimulai dari Pak Jim Supangkat. Pak Jim Dia memulai untuk menjadi kurator tetapi tidak punya institusi. Kalau di luar negeri sebetulnya posisi kurator itu di dalam lingkaran dunia seni yang mapan itu untuk bernaung di institusi museum. Di museum. Di museum atau lembaga seperti kampus dan yang lain gitu ya. Itu ada sebuah profesi di dalam medan sosial seni. Salah satunya selain institusi pendidikan ada art kritik, art criticism, kritik seni, dan juga ada art historian. Nah, outputnya mereka ini kan ada museum, jadi mereka bekerja nanti di museum sebagai kurator museum. Jadi mereka mengelola koleksi karya-karya seni rupa yang ada di museum. Nah, itu mengelolanya itu bentuknya seperti apa, Pak? Mengelola seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau konteks kerja di museum, mereka misalnya museum punya koleksi, tetapi koleksi ini kan perlu kajian.
Jadi bagaimana mendokumentasikan dan kemudian memaknai, membuat tulisan-tulisan ilmiah atau karya produk ilmiah dari karya tersebut. Ada pengkajian sejarah dan juga pengkajian terhadap nilai-nilai seni. Itu tugas kurator. Sampai kemudian karena museum memiliki tugas untuk public education gitu ya. Jadi kurator juga memiliki tugas untuk mengedukasi publik tentang karya seni. Karya-karya seni yang ada. Nah, bagaimana mengedukasi? Tentu harus ada pameran. Jadi tugas kurator adalah mulai dari memikirkan karya-karya yang mana sampai penataan, sampai kemudian publikasi. Itu konteks di museum itu seperti itu. Jadi dari karya sampai dengan apresiasi itu tugas kurator. Ya, berarti tidak mudah juga jadi kurator ya. Makanya tidak semua seniman bisa jadi kurator. Nah, itu tadi, Pak. Dan kurator itu apakah memang harus berawal dari seniman atau gimana, Pak? Kalau di dalam wilayah profesional ya di luar negeri tidak harus jadi seniman baru jadi kurator gitu. Karena ada misalnya jurusan art history atau art kritik di luar negeri itu sudah ada dari S1. Art kritik ya? Ya, art kritik atau art teori. Art kritik berarti mengkritisi lewat mengkritisi karya seni. Tapi tentu di dalam pelajaran seni rupa tetap penguasaan terhadap praktek seni itu memang harus dimiliki seorang yang art historian ataupun art kritik. Sehingga misalnya pendidikan-pendidikan itu mereka harus melalui diploma atau bachelor. Ada sekolahnya ya untuk kurator itu ya? Iya. Saya pikir cuman dia dari seniman, kemudian dia punya pengalaman, melihat banyak lukisan, banyak ketemu dengan banyak pelukis, lalu kemudian dia bisa mengkritik. Ada sekolahnya ya? Ada sekolahnya. Sekarang malah sudah cukup banyak diminati, misalnya di Jogja itu. Jurusan manajemen seni isi Jogja. Jurusan manajemen seni salah satunya adalah menghasilkan profesi kurator gitu. Dan bahkan sekarang SKKNI melalui lembaga sertifikasi nasional itu sudah mengeluarkan salah satu sertifikat kurator. Berarti kalau misalnya ada sarjana kuratornya gitu ya berarti. Sarjana seni tetapi spesifikasinya nanti di kuratorial sip. Spesialisnya gitu ya. Kalau dokter kan ambil spesialis, dokter umum ambil spesialis jadi dokter kandungan, dokter gitu ya modelnya. Itu sudah ada itunya. Nah. Ini yang keren. Kalau Pak Wayan sendiri, Pak Yoga, saya masih sebut Pak Wayan. Kalau Pak Yoga sendiri, tadi ininya latar belakangnya dulu sering juga dengan seni pahat, seni rupa dan sebagainya. Nah, waktu di awal ketika sudah mulai kelihatan hilalnya nih, bisa dibilang hilal ini seniman ini kayaknya bisa hidup nih di Indonesia bahkan mungkin di dunia gitu. Kenapa tidak fokus misalnya jadi seniman murni? Karena apalagi di Bali ya, di Bali banyak sekali seniman-seniman gitu. Beralih menjadi kurator yang pada akhirnya berarti kurator tidak lagi menciptakan karya seni ya Pak? Iya, betul. Koreksi saya kalau salah gitu. Betul ya? Betul. Kurator jadi berarti hanya ya tadi yang seperti ini mempublikasikan sebagainya. Nah, di titik mana Pak Yoga itu berpikir saya tinggalkan berkarya seni seperti ini, saya memutuskan untuk menjadi seorang kurator. Ya itu prosesnya juga baik sih juga sih sebenarnya. Baik ya, Di tahun 2005-an lah kurang lebih ya. Jadi saya mengelola ruang seni seperti hardis lah sebenarnya. Iya, hardis. Tapi di tempat urban. Kalau hardis kan di rural gitu di daerah desa. Waktu itu di Bali di urban. Di daerah urban, kemudian mengelola dan membuat program di ruang itu dan sambil berkarya. Waktu itu saya masih berkarya dengan media kayu, dengan pahat atau dengan peralatan untuk mengolah kayu dan kemudian membuat karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi memang ada pilihan waktu itu saya harus melanjutkan kesenimanan atau menulis. Jadi ada 2 ini nih. Ya, itu masalah interest juga gitu ya, masalah interest. Akhirnya saya memilih coba lanjutkan menulis. Tetapi problemnya waktu itu masa depannya masih tidak jelas. Karena itu saya memilih karena sudah menikah
Jadi harus berpikir bagaimana profesi menulis ini bisa hidup. Ya, dalam konteks bisa ngebulah. Ya, dalam konteks itu zaman itu memang belum jelas lah sebetulnya masa depan penulisan. Karena misalnya di koran ya paling dapat honor 50.000, 150.000 gitu kan. Itu pun harus bersaing dengan banyak penulis-penulis lain. Dan antrenya minta ampun gitu. Antrenya minta ampun. Akhirnya saya ada bukaan kawan senior di sini, saya ke Gorontalo. 2005 di saat dunia seni rupa mulai bangkitnya di Jakarta. Oke, ke Gorontalo di saat saya itu. Saya ke Gorontalo 2005 Desember. 2005 bulan Desember. Kurang lebih bulan Desember. Sampai di sini ngapain, Pak? 2005 itu Gorontalo kalau misalnya saya bisa bilang masih gelap gulita gitu ya. Masih tidur siang. Iya, masih tidur siang. Iya, ada jadwal tidur siang dulu. Jadi tutup jam 1, baru buka jam 4. Buka jam 4 lagi ya. Benar-benar situasi yang berbeda ya. Saya dari Bali gitu ya. Jakarta, Jogja ke Gorontalo. Ya karena memang berpikirnya bagaimana profesi menulis ini saya bisa jalankan. Ya, salah satunya dunia akademik. Kalau lihat dari pilar medan sosial seni itu adalah salah satu pilarnya akademik. Akademik ya. Dunia akademik. Karena berhubungan juga dengan menulis di situ dan sebagainya. Menulis, membuat karya ilmiah. Ya, Oh, berarti 2005 Desember itu ke sini memang masuk dunia akademis. Diajak kawan masuk dunia akademis. Ya. Berarti saat itu belum ada kepikiran untuk seperti sekarang gitu kan, ada banyak ini belum by accident juga atau by accident juga gitu. Ya itu tuntutan keluarga ya. Keluarga ya. Harus hidup realistis ya. Iya, punya betul. Istri, mau punya anak, jadi harus ada profesi yang jelas gitu kan. Ya apalagi Gorontalo zaman itu. Tidak berkemeja, tidak bersepatu, bukan kerja namanya, Pak. Itu dulu ya. Sampai sekarang kayaknya, Pak. Tapi zaman itu saya berubah dari yang biasanya pakai kaos harus pakai kemeja ya. Siksanya minta ampun gitu. Tapi berarti waktu kesini itu di 2005 belum kepikiran lagi untuk di mana komunitas seniman dan sebagainya, nggak ada ya? Belum ada zaman. Belum ada zaman. Ada beberapa ya, tetapi masih jauh lah dari konteks sekarang ini. Sudah lama juga ya. Berarti dari saat itu, stay-nya sekarang di mana, Pak? Saya stay di Bali. Stay di Bali ya, berarti bolak-balik ke Gorontalo ya. Pulang pergi Gorontalo. Tapi sekarang masih di dosen di ini ya. Tetap dosen seni rupa, seni ya. Seni rupa. Pendidikan seni rupa kalau di UNG ya. Pendidikan seni rupa. Jadi saya studi S2-nya lanjut di Bandung. Nah di situ jembatan untuk menjadi kuratornya itu ada lagi. Saat itu booming di Jakarta, pasar seni rupa sedang bertumbuh. Akhirnya lanjut studi ambil itu. Lanjut studi sambil nyambi jadi kurator. Studinya juga yang berhubungan dengan kurator ini, outputnya jadi kurator juga? Ya, karena saya ngambil kajian di ITB waktu itu. ITB ya. Jadi galeri sedang tumbuh, kita berkenalan, mulai terserap. Saya menulis lagi di beberapa media seni rupa, media populer seni rupa, akhirnya ya terserap lagi. Tersalurkan lagi. Dari 2006 sampai 2008 di sini 2 tahun menjadi pegawai. Bukan dosen zaman itu, identik dengan pegawai ya. Pegawai kampus. Kemudian karena harus rapi, harus pakai celana kain gitu. Kemudian ke Bandung buka kemeja. Berubah lagi di ITB. Inilah jati diri saya. Ketemu lagi teman-teman yang di Bali dulu, di ini juga ketemu lagi. Yang dulu yang saya ajak, Pak Jim Supangkat, Asmojo, yang mereka juga kurator dan juga dosen. Berteman lagi kita gitu. Jadi menemukan dunianya kembali. Sampai studi lanjut baru kemudian saya balik lagi ke Gorontalo. 8 tahun menghilang baru balik lagi ke sini, dan kebetulan kalau balik udah ada harddisk. Sudah ada harddisk ya, pas balik sudah ada harddisk. Perupa Gorontalo ya dulu ya. Perupa ya? Ya, Tupalonya itu ya? Belum ya? Tupalo. Belum Tupalo. Namanya ada beberapa kali itu berubah. Nah, ada yang menarik Pak Yoga. Sepengetahuan saya orang awam gitu di dunia seni, seniman itu identik dengan idealismenya. Ya. Nah, ketika mereka idealis gitu, relatif lebih
sukanya itu person menyendiri gitu. Nah, ada ini nggak? Kalau misalnya kita konteksnya misalnya Pak Yoga sekarang sudah jadi kurator, lalu kemudian kadang juga membuat galeri-galeri, membina galeri-galeri. Ada challenge khusus nggak atau ada tantangan tersendiri nggak untuk mengumpulkan para seniman ini? Gitu? Iya. Ya menariknya gini, kalau di dalam perkembangan seni rupa, ini sebetulnya tradisi fine art ya, tradisi seni murni namanya. Tradisi seni rupa modern barat yang menyebar seiring dengan perkembangan, katakanlah pasca kolonial itu penyebaran konsep seni murni ini menyebar secara akademik dan juga secara institusi melalui pendidikan atau melalui jalur kolonial. Betul. Dan kalau kita lihat perkembangannya, seni rupa khususnya itu adalah seni yang unik gitu. Dalam konsep seni murni itu, seni itu unik. Uniknya kenapa? Karena yang diperjuangkan justru nilai individualnya. Nilai individu itu yang diperjuangkan oleh seniman dengan kebebasan ekspresi. Kebebasan ekspresinya. Itu kredo-kredo di dalam seni murni ya, atau fine art. Dan kemudian tetapi pertanyaannya bagaimana seniman memperjuangkan nilai-nilai individual atau nilai-nilai personalnya. Nah, itu membutuhkan institusi. Itu yang saya sering sebut namanya medan sosial. Medan sosial seni. Ada museum, ada kampus, ada galeri, ada penulis dan sebagainya. Ya, nanti akan mengakomodir. Nah, itulah yang menghidupkan sebetulnya nilai keakuan itu. Oh, berarti pantas kenapa ada orang bilang bahwa seni itu sebenarnya tidak ada harganya. Ya. Boleh disebut begitu. Boleh disebut begitu ya, karena ya abstrak. Tidak ada standar harga dan sebagainya. Karena berangkat dari keresahan orang, si pelukisnya dan sebagainya. Betul. Oke. Nah, yang menarik Pak Yoga, ini seni apalagi di Gorontalo misalnya. Kalau kita ngomongin soal di Gorontalo ketika 8 tahun Pak Yoga menghilang, lalu mungkin menghilangi ini ya bisa jadi mungkin sedang bertapa dan berguru mungkin bisa jadi di luar sana Jawa Bali dan sebagainya, lalu kemudian menurunkan ilmunya di Gorontalo gitu. Ya, pas banget sudah ada perupa di Gorontalo gitu. Saat Pak Yoga datang, perupa di Gorontalo itu seperti apa sih Pak? Zaman waktu itu 2008 ya? 2008. Ya, 2008 saya belum pulang. 2016 ya. Pas saat kesini gitu. 2016 saya baru balik lagi, tetapi 2015 kita sudah melihat teman-teman di Gorontalo melalui media sosial, dan juga hubungan-hubungan yang terjalin. Ada galeri, Om Riden sudah membangun galeri juga. 2015 ya, 2015 saya sudah melihat ada geliat lah, dan kemudian ada beberapa seniman yang kala itu saya mulai rekomendasikan untuk pameran-pameran yang skup nasional yang membutuhkan seniman di daerah. Jadi Sam, ada Yayat, sudah mulai kita rekomendasikan untuk pameran Nusantara misalnya, atau Om Riden. Nah, itu membuat saya agak sedikit lega kalau balik gitu. Tadinya agak sedikit berat kalau balik hanya untuk mengajar kan gitu. Jadi begitu ada galeri dan beberapa perupa yang mulai bergeliat, itu mulai 2016 saya balik, ya mulailah kita bahkan langsung awal dan teman-teman menodong bikin pameran tunggal Om Riden gitu. Berarti kalau misalnya saat itu 2015 tidak terkoneksi, tidak ada informasi tentang para perupa di Gorontalo, berarti bisa jadi tidak bakalan balik Gorontalo Pak. Kalau tugas sih harus balik gitu ya. Tapi jiwa mungkin. Tapi tetap saya bergeraknya juga di luar. Jadi sebelum ada konsep merdeka saya juga sudah pulang pergi ya. Untuk Bali, Jakarta, Gorontalo seiring dengan waktu. Iya. Dan akhirnya saya melihat tidak cukup memang di akademik. Saya berjuang kemudian di luar akademik. Sekali lagi itu sebelum ada konsep Merdeka Belajar. Memang jadi, sudah ini ya. Iya, jadi beberapa mata kuliah itu seperti sosiologi seni itu saya sadar harus diterjemahkan di dalam medan. Kalau kita tidak munculkan teori itu menjadi pergerakan di medan sosial, artinya tidak ada misalnya orang yang peduli dengan seni,
mahasiswa yang kuliah itu tidak punya gambaran nanti dia tentang bagaimana seni ini kan. Dan gitu. Bisa jadi orang tua dari mahasiswa ini, jangan masuk situ kan gitu. tidak ada masa depan. Nah itu hanya paling guru ya. Iya betul. Tapi sekarang dengan adanya Perupa Gorontalo, Tupalo kita bikin pameran di Bali, kemudian pameran di Galnas tahun 2018. Kan juga ada di Jogja ya? Ya, tahun kemarin keliling ke Jogja. Kemudian 2017 awal mulai tertarik untuk membuat satu ruang yang disebut Hardis itu ya. Dan kemudian saya sendiri memang terlibat penuh di situ dan mengembangkan akhirnya kerja kurasi yang saya lakukan mulai dari Gorontalo kemudian merembet nanti di Makassar atau kemarin kita coba ke Toba gitu ya. Mencoba mengembangkan bagaimana model pendampingan kuratorial di luar lembaga gitu, di luar lembaga seni. Seperti di Hardis. Di Hardis ya, memang murni ya di luar institusi ya. Di luar institusi jadinya. Ya saya kebetulan punya pengalaman sejak fresh graduate membuat komunitas di Bali ya. Jadi saya tidak terlalu kagok lah bagaimana melihat pergerakan ini untuk mengajak teman-teman meskipun kompleks ya di luar pusat, di luar Jawa Bali itu pergerakan seni itu tidak semudah di mereka. Di luar itu mungkin meskipun belum tentu mereka bisa mendapatkan penghidupan, tetapi kan mereka hidup di dalam suasana yang sudah ada. Ini pasti kalau benar challenge-nya, benar ruangnya, dia bisa jadi seniman yang dalam arti berkarir gitu kan. Kalau di luar Jawa Bali seperti pengalaman kita di Gorontalo, di Makassar atau di beberapa daerah bahkan di Jawa yang pinggiran, pengalaman saya di Banyuwangi itu belum tentu seniman bisa hidup dari karyanya. Dalam arti dengan kengototan keunikannya gitu. Idealismenya gitu. Iya. Jadi dia harus hidup dengan pola-pola bagaimana idealisme tetap dijalankan, tetapi juga di sisi lain penghidupan biar bisa jalan. Tapi itu challenge-nya di situ. Itu challenge-nya di situ, Pak. Itu challenge-nya. Karena seni ini kan tadi dibilang tidak berharga karena harganya tidak terbatas. Harganya tidak terbatas, ya. Ya bagaimana sebuah karya seni bisa masuk lelang dan harganya 1 triliun gitu. Betul. Kan nggak make sense gitu ya. Itu make sense itu. Itu akan jadi tidak make sense ketika yang melihatnya bukan orang seni. Bukan orang seni, iya betul. Iya. Tetapi juga seni itu kan ada value yang kita ingin sampaikan di situ dan juga value itu kadang-kadang memang di luar hal yang memang harus dinalar secara rasional. Misalnya fenomena karya yang dilelang di Christie's, Pisang Galvanis gitu misalnya, itu kan tidak make sense ya. 14 miliar ya. 14 miliar. Ya hampir 13 sekian kalau dirupiahkan di lelang, dan karya itu setelah dilelang di Pisang Galvanis yang warnanya kuning kehijauan itu dilakban dengan lakban silver, setelah dilelang berhasil dimakan. Hilanglah itu. Jadi tidak ada bendanya lagi. Habis. Ya, demi itu gitu. Berarti kalau misalnya kalau dari kacamata orang awam, sebuah seni, sebuah karya seperti itu bisa bernilai yang fantasi seperti itu karena historisnya atau karena objeknya atau bagaimana? Macam-macam ya. Kalau kita lihat dari ini, value of art itu bisa dari histori. Untuk karya-karya yang memiliki dimensi kesejarahan, termasuk antik yang kita sebut sebagai antiquity art, itu juga memiliki nilai itu. Misalnya kayak kasus kemarin di Prancis atau pokoknya di Eropa, satu pasangan suami istri menjual karyanya, menjual temuan berupa topeng ke sebuah tempat penjualan barang antik. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nah, orang yang membeli karya tersebut, membeli topeng tersebut, melelang barang itu. Harganya ketika dijual dia cuma 400 ribuan lah, berapa dolar gitu, nggak sampai, atau 1 juta atau 2 juta kalau dirupiahkan. Dilelang, kalau saya tidak salah menyentuh 18 miliar dilelang euro. Kemudian dia tuntut itu. Dia panggil dia panggil pengacara dan dia tuntut orang yang membeli dengan delik aduan penipuan. Karena tidak
menginformasikan bahwa ini barang antik. Ini barang yang memiliki nilai sejarah. Menang dia. Dan ditahanlah hasil penjualan itu. Dikasih untuk ke si ininya. Ditahan dulu sampai keputusannya ingkrah gitu. Karena masih setelah ingkrah baru ini. Iya. Itu salah satu kasus ya. Atau juga karya seni yang seperti tadi namanya conceptual art. Bukan benda seni atau objek seninya yang utama, tetapi gagasan. Gagasan berarti kalau gagasan itulah pemikiran, ide, imajinasi dengan tertuang dalam karya seninya. Iya, di balik itu yang penting. Sehingga dalam karya-karya seni konseptual, objeknya kadang tidak penting, tetapi gagasannya penting. Seperti Marcel Duchamp tahun 1920 ini mengangkat urinoir tempat kencing laki-laki dipamerkan di galeri penting di Prancis. Pokoknya di Eropa, kemudian itu menjadi pembahasan selama berabad-abad sampai sekarang. Ya sudah 1 abad lah ya, 1920 sampai sekarang. Hanya karena ada lukisan itu gitu. Tempat kencing laki-laki, urinoir. Iya. Kemudian karya itu dibuang aja gitu, digantikan yang baru, tapi terkenalnya minta ampun. Dan nilainya juga luar biasa. Itu salah satu contoh sederhana tentang seni. Yang bilang, cuma gambar begini, masa mahal. Tonton terus, menarik. Siap. Ini kita hari ini kita. Nah, sekarang orang balik ke ini, Pak. Kita balik ke ini, Pak Yoga. Mengenai ini kontekstual Gorontalo gitu. Di Gorontalo. Seniman-seniman di Gorontalo gitu. Mungkin lebih cocoknya juga ada Awaludin juga sebenarnya di sini. Cuman karena beliau tidak mau masuk gitu. Pendiri Hardis dan sebagainya. Nah, saya mau ini dari kacamatanya Pak Yoga aja deh. Ketika datang kan sudah ada galeri Meridian dan sebagainya. Nah, para seniman ini kan relatif idealisnya tinggi dan sebagainya, lalu kemudian juga kadang perorangan gitu. Nah, Pak Yoga melihat ini ketika datang ke Gorontalo sudah ada Hardis dan sebagainya. Ini kan challenging banget mengumpulkan mereka ini jadi satu. Kan menurunkan ego dari itu. Nah, Pak Yoga melihat itu bagaimana sih? Ini apakah memang rata-rata setiap seniman seperti itu kah? Atau mereka tidak mau menjadi satu komunitas gitu? Karena mungkin tidak menemukan trigger yang tepat atau gimana, Pak? Ya dari pengalaman kasus Gorontalo jadi ada satu fenomena menarik gitu ya. Mereka berkumpul sebetulnya dan bahkan ada beberapa nama ya yang sebelum nama Topalo tercetus ya. Ada beberapa nama, ada istilah Perupa Gorontalo Perupa gitu kita bolak-balik. Bahkan sampai kemudian beberapa kali pameran karena ada sistem kurasi. Saya juga sebetulnya tidak memakai sistem kurasi yang ketat di dalam kategori-kategori tertentu. Tapi saya ingin bagaimana seni atau seniman ini paling tidak kita ajak seriuslah membuat karya dengan artinya memperjuangkan idealismenya gitu kan. Kalau dia punya kengototan dan ide tertentu, itu yang diperjuangkan. Nah, yang menarik adalah di dalam perjalanan cukup dinamik di Gorontalo itu memang ada beberapa seniman yang tidak harus terkumpul menjadi satu, menjadi satu komunitas itu. Tetapi kemudian seiring dengan waktu justru yang di dalam dan yang di luar ini saling menguat. Karena rumus seni kan bagaimana dia hidup dan artinya berjalan dengan idealismenya masing-masing. Kan kekuatan seni gitu ya. Kemudian dari situ kita melihat sebetulnya justru ketika ada muncul konflik, disitulah masa depan itu ada. Kalau dia tidak muncul, itu kita bisa pertanyakan masa depannya apa gitu. Lagi tidur siang berarti mereka. Kalau tidur siang terus bahaya kan. Tapi ketika ada gejolak, berarti ada ego yang mau diperjuangkan secara terus-menerus. Saya lihat itu ada di Gorontalo. Berarti pada akhirnya berarti saya harus mengkoreksi perkataan saya tadi, bukan mereka harus menurunkan ego, tetapi memperjuangkan ego mereka yang ada biar bisa terterima atau bagaimana itu? Ya, kunci penerimaan dan perkembangan seni kalau saya ingin saya boleh tingkatkan sebetulnya di mana-mana seni kalau dia ingin dihargai lebih dalam posturnya itu memang harus disadari oleh kelompok kelas menengah. Jadi saya selalu mengatakan, bahkan sekarang dengan lantang juga cukup
saya akan menyatakan perubahan itu terjadi di kelas menengah sebetulnya. Iya. Dan bukan berarti di situ hanya di situ ada misalnya kapital yang besar. Kapital yang besar belum tentu langsung bisa memberikan masa depan terhadap perkembangan seni. Tetapi dasar standar-standar yang kita harapkan untuk mengapresiasi seni, karena seni ini spesial dalam arti dia yang kita sebut ini adalah seni yang di luar kebutuhan praktis. Betul. Jadi otomatis ada basic need yang berbeda yang mengapresiasi seni ini. Dan abstrak. Dan itu dalam arti abstrak itu begini, value-nya itu kan relatif gitu. Iya, betul. Kreatif. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang seni itu juga memegang yang namanya hidden value gitu. Ya, tapi sekarang sederhananya bisa kita calculate dengan apa sih sebetulnya seni dalam konteks sekarang ini. Nah, ada perpres tentang bahwa seni salah satu seni lukis katakanlah begitu atau seni patung sudah bisa menjadi jaminan fidusia untuk dia dinilai sebagai aset dan bisa dijaminkan ke bank. Sekarang ini sudah mulai. Jadi menarik ini. Misalnya karya ini punya koleksi nih. Kemudian koleksi itu memang dibeli dari karya dengan posisi seniman tertentu. Katakanlah dia punya nilai seni tinggi lah. Punya nilai tinggi, portofolio ada. Dan kemudian senimannya itu bertumbuh terus. Jadi kita bisa melihat, oh ini punya masa depan. Saya berani belilah sekian juta. Kemudian melihat pertumbuhannya dan kemudian ketika butuh modal untuk mengembangkan kafe ini misalnya. Saya nggak punya jaminan nih, secara fidusia kan butuh jaminan. Umumnya kan apa? Mobil, rumah, tanah, sertifikat kan? Sertifikat. Sekarang ada peluang seni. Selain emas, karya seni itu bisa dijaminkan. Wah, boleh kasih jamin ini. Ini banyak lukisan di rumah tua ini. Makanya itu masa depan yang menurut saya bisa dilihat secara sederhana bagaimana masa depan seni itu. Itu ada sekarang dan itu melibatkan profesi kurator di situ untuk menilai karya seni sebagai aset. Jadi bisa jadi aset, bisa standarnya sih ini bisa dijaminkan atau enggak gitu. Itu berarti posisi kalau sekarang itu di bank itu kan ada yang namanya appraisal. Nah itu tugas mengappraisal itu tugas kurator. Berarti bakal ada satu posisi khusus di bank, di lembaga keuangan itu latar belakang pendidikannya itu harus kurator seni. Iya. Itu ke depan semoga memang masih semua diupayakan ya. Tapi itu bisa mengatakan bagaimana seni bisa akan hidup di seluruh daerah. Ada jaminan itu. Dan kemudian apa yang dijaminkan? Keegoan seniman gitu. Keegoan, kekusukan seseorang yang kemudian meyakini goresannya dia memiliki nilai. Nah, menilai itu, Pak Yoga, tadi tuh sempat terucap gitu. Lukisan ini, dia si pelukisnya itu masih terus berkarya sehingga lukisannya itu punya potensi untuk ininya lebih tinggi lagi gitu. Nah, secara general, secara awam aja deh, misalnya ketika saya seorang awam yang tidak paham tentang seni, lalu ingin membeli sebuah lukisan, saya melihat harganya misalnya lukisan yang ada di sana tidak lagi dikeluarkan gitu. Lukisan dengan harga 4 juta gitu, dengan kapital tinggi gitu, kemudian saya bisa menilai, oh ini wajar lukisannya seperti ini. Secara awam aja deh, bagi orang awam gimana menilai lukisan? Seni itu kan kengototan dan kalau tadi sempat kita menyinggung kekuatan seseorang yang disebut seniman kan bagaimana dia mentransfer isi seluruh pikiran, rasa dan bahkan pengalaman seluruh tubuh gitu pengalaman hidupnya lah. Pengalaman hidup, pengalaman batin di dalam karya seni. Berarti kan ada value sebenarnya yang dia benamkan di dalam karya seni itu. Jadi tapi value itu sekali lagi punya challenge bagaimana dia diapresiasi juga. Jadi dia value itu dia membutuhkan sekali lagi lingkaran medan ini. Lingkaran medan ini. Nah, di dalam konteks tertentu
kadang-kadang kan pemahaman di berbagai daerah itu tidak sama kan. Betul. Misalnya dalam konteks Gorontalo. Apa bagi ini? Kira-kira apa gitu kan? Yeah. Ini apa nih, bercoret-coret atau apa? Tetapi itu memang problematik di semua daerah di luar pusat gitu ya. Nah, tapi kalau kita berkaca pada wilayah yang tadi, sebetulnya itu bisa terlampaui, terutama di kelas menengah yang paham. Iya, Sehingga kita bisa melihat dalam konteks pemahaman terhadap seni itu bisa dikembangkan pemahaman terhadap siapa seniman. Kan gitu. Oke. Kalau pemahaman terhadap seni misalnya sederhana, apa yang saya suka, apa yang keluarga suka, apa yang publik suka. Itu salah satu. Misalnya apa? Saya sebut misalnya bahwa ada kecenderungan stylistik tertentu yang secara kultural itu make sense untuk di sini. Katakanlah kaligrafi. Sama kita gitu. Ya, katakanlah kaligrafi misalnya. Itu secara common publik, itu secara kultural, secara sosial sudah dapat menerima. Iya, betul. Tetapi jangan salah, kaligrafi itu juga punya banyak grade kan. Ada yang jalan-jalan di luar jualan kaligrafi. Tetapi ada seniman yang kemudian mengembangkan kaligrafi. Disitulah tadi pentingnya portofolio. Ada satu di rumah saya itu. Nah, eksklusif. Di situ pentingnya portofolio. Apapun perkembangannya. Portofolio inilah sebagai dasar. Misalnya siapa senimannya, bagaimana karyanya, di mana dia pernah dipamerkan, challenge bagaimana dia akan mengembangkan karirnya. Itu akan menentukan bagaimana value art dan value-value yang lain akan seturut dengan itu. Gorontalo punya potensi yang luar biasa, katakanlah Iwan Yusuf, sekarang ada Sam Terajana. Dan saya tidak mengabaikan dengan teman-teman di sini, karena posisinya sama gitu. Menarik. Masih tentang nilai, ini saya penasaran sekali karena gini, ada yang berani bayar sampai tadi Pak Yoga katakan ada yang sampai triliunan gitu ya. Bahkan cerita-cerita dengan teman-teman dari Hatis juga ada yang rela membayar sampai miliaran, ada yang ratusan juta, bahkan yang dipamerkan di sini ada angka 2,5 juta, itu ada yang beli gitu. Laku ya? Laku nah, gitu. Itu kan laku gitu. Nah, tadi tuh kalau saya bisa dapatkan kesimpulan tadi tuh. Siapa pelukisnya, bagaimana sepak terjangnya lah ya katakanlah. Di sisi ini berapa kali pamerkan dan sebagainya. Berarti pada akhirnya bukan tentang objek yang dia lukis. Bukan melulu pada objek. Bukan melulu pada objek yang dia lukis ya, tetapi pada siapa pelukisnya. Dominan mana Pak? Antara dua ini gitu. Fenomenanya tidak bisa digeneralisir untuk seni ya. Apalagi sekarang ada NFT. Ya, objeknya, tapi NFT sekarang turun Pak. Ya memang itu volatile banget nilainya, ya untuk ini karena nilainya sangat masih spekulatif ya. Spekulatif tetapi sekali. NFT itu kan tidak lagi objek, tidak lagi gambar, tidak lagi foto, bahkan hanya angka. Betul. Jaminan bagaimana karya itu disebut karya NFT adalah si pembuat menaruh karyanya itu apapun bentuknya di dalam kode. Si pembeli juga membeli kode. Kan gitu kan? Iya, betul. Dengan wallet gitu binary. Itu bahkan sangat ekstrim. Sehingga kalau dikatakan apakah benda lebih penting? Ya, sampai sekarang juga misalnya karya hiperrealis di Cina itu berapa kemarin Wale? Sampai puluhan miliar ya, ratusan miliar. Itu dihargai karena craftsmanship kehiperannya. Jadi dia melampaui foto aja nggak bisa itu di print sampai serealis seperti itu. Ini kanvas, cat, tapi seperti foto, realistis. Melebihi foto. Kayak orang yang lagi asli yang lagi kayak cosplay di dalam itu. Jadi kayak terbenam di dalam dimensi datar gitu. Itu kan gila banget gitu. Sampai sekarang pun seni yang berkembang melepaskan benda fisiknya juga berkembang. Seni yang sangat mengedepankan fisik juga masih ada. Itu menariknya seni gitu. Karena tidak ada ini ditinggalkan. Tidak, seiring dengan semua ya jalan meskipun pada jalur yang berbeda tetapi terus bertumbuh. Ya. Itu jaminan seni di situ sebenarnya. Dan peran para kolektor. Nah, kolektor itu kan pencinta seni ya, art lover gitu ya. Maaf Pak, namanya? Koreksi saya kalau salah gitu.
peran kolektor juga itu yang bisa mengakibatkan nilai dari seni itu bisa tinggi. Gitu. Betul ya. Betul. Oke. Dan kolektor tuh perlu dididik. Oke. Karena perkembangan sekarang ini saya mendapatkan kolektor muda sekarang bahkan yang agresif bisa menjual beberapa seniman atau mengorbitkan seniman-seniman baru. Dulunya masih kecil. Tahun 2008 mereka masih SD, ada yang SMP, keliling dengan orang tuanya. Cari-cari ini. Memilih karya seni, orang tuanya mengatakan, kamu suka seni? Suka. Diajak keliling. Coba pilih mana. Jadi dididik secara visual dengan pengalaman melihat pameran dan tentu dia juga pelan-pelan juga diberikan pengetahuan. Kemudian dididik matanya, rasanya. Rasa untuk melihat seni. Seni. Oke, jadi bukan berarti kita banyak uang, belum tentu. itu belum tentu ya. Tapi bisa begitu bisa. Seni sebagai misalnya istilah boom di seni itu juga karena ada akumulasi ini nih. Kita nih perlu mainan baru nih, gitu kan? Oke. Mainan lain sudah selesai nih, mainan apa bola segala macam, transfer pemain udah biasa gitu kan. Ayo udah bakar uang aja gitu. Bakar uang di seni itu dari dulu gitu. Oke, dan bisa jadi ketika itu dalam tanda kutip dibakar uang dibeli dengan harga tinggi, ketika mau dijual lagi pasti itu harganya sudah belum tentu. Belum tentu ya? Ya. Banyak kejadian itu. Menarik. Jadi saya kayaknya sepertinya harus planning dulu untuk bercita-cita jadi kolektor. Tapi bahwa seni adalah bisa menjadi jaminan fidusia itu juga bisa dipegang. Ya, itu juga. Wah, kolektor sekarang ini jadi mainan baru nih, tapi juga seniman jadi lebih bisa semangat untuk menumbuhkan karya gitu ya. Nah, kalau ini deh Pak Yoga melihat untuk sekarang saat ini gitu. Dengan sudah adanya hard disk, ada Tupalo, ada ada galeri Rin Barwadi juga dan sebagainya. Melihat industri seni, ini saya masuk ke industri itu. Boleh tidak masalah kan saya bilang ini industri seni gitu. Betul. Melihat industri seni di Gorontalo saat ini, kira-kira kedepannya seperti apa Pak? Apakah dengan perupa yang sudah ada, seniman yang sudah ada sekarang, lalu kemudian ada seniman-seniman baru nanti yang akan juga berkarya di Gorontalo gitu. Ini gimana? Secara realistisnya ini seperti apa sih? Hari ini dan kedepannya seperti apa? Melihat konteks hari ini. Ya kalau kita lihat konteks hari ini ya, ini tahun 2023. Katakanlah hard disk dan galeri itu prosesnya cukup panjang juga. Betul. 2015 atau hard disk 2017 gitu ya. Oke. Dan sekarang dalam waktu kurang lebih 5 tahun lah atau bahkan lebih sekarang ini kita melihat tumbuhnya kelompok-kelompok seperti Karian dan kawan-kawan ini mulai masuk secara lebih santai gitu kan. Iya. Udah kita santai aja bikin suasana baru pameran. Dan kebetulan memang proyek Moving Space ini sudah yang berapa ya Pak? 10 ya. Ini, kita mulai dari rumah dinas kabupaten waktu itu. Ya saya mengatakan ke awal ini salah satu cara bagaimana kita bikin pameran lebih santai gitu. Ya, tidak harus dipajang di dalam galeri dan sebagainya. Betul. Atau tidak harus pamerannya dikurasi gitu. Enggak, pamerin aja secara bebas. Biarkan publik yang menilai, publik yang menangkap secara langsung, apa ini ya gitu. Jadi konsep pameran ini memang memberikan ruang kepada siapapun yang akan menjadi pengunjung, kalaupun mereka tidak berkomentar. Ini menariknya karya seni visual menurut saya, sensorik mata dan otak itu udah merekam. Tidak dia ngomong pun, tidak komen pun, ini sudah ada di sini. Tinggal tunggu waktu aja bagaimana dia dipanggil gitu kan. Makanya dari semua lukisan ini saya pas lihat yang lukisan sana itu langsung, kok keren ya ini ya. Padahal saya tidak paham ini apa arti lukisannya dan sebagainya, tapi ketika melihat, oh keren ya. Ya. Itu potensi seni visual ya. Dan dengan pengalaman langsungnya. Akan berbeda. Melihat foto, seberapapun bagusnya lukisan itu difoto melalui layar, akan berbeda dengan mengamati secara langsung. Secara langsung. Sensasi warna,
tekstur, UAS itu akan berbeda. Apalagi kalau misalnya ketemu dengan orang si pelukisnya gitu ya. Bertanya story-nya apa sih, kenapa dia bikin lukisan ini gitu. Betul. Ya saya pikir itu masa depan, ya kita tidak akan tahu bagaimana. Tetapi misalnya apakah Jakarta itu memang sebegitunya kemudian menjadi tempat booming? Ya kan tidak tahu juga kan. Betul. Bahkan sekarang pun misalnya sejak booming 2000, katakan sampai 2012, sampai sekarang itu masih tidak bergerak lagi market. Jadi stuck gitu aja terus. Stuck. Tidak turun, tidak naik. Ya. Atau ada pertumbuhan generasi baru dengan stylistik dan yang berbeda. Misalnya kolega saya di tahun itu kita bikin pameran, dia bilang, oke saya beli Niyog. Tutup mata dia beli. Sekarang nggak mau. Kita tawarin pun dia masih milih-milih. Jadi mungkin karena saat itu lagi hype gitu. Ya. Ikut-ikutan beli gitu ya. Itu salah satu. Tapi kemudian mereka kan belajar dari situ. Nah, itu kan sama. Kalau ini nggak langsung melibatkan uang gitu. Tetapi hanya melibatkan ruang publik dan kemudian orang melihat langsung. Secara visual, merekam itu dan sebagainya. Langsung. Nah, makanya nanti kalau mau ditingkatkan lagi misalnya bisa jadi lightingnya bisa dibuat gitu kan. Sehingga karya yang akan dipamerkan itu memang akan langsung menonjol, akan langsung mengganggu perhatian gitu kan. Perhatian orang langsung ke situ. Ya. Oke, ya karena memang konsep seperti ini sih lebih enak karena kalau misalnya kayak sudah ada di galeri itu, orang kan rasa segan gitu untuk masuk kan, tidak paham seni, mau ngapain di dalam gitu. Ya, itu salah satu ya. Tetapi contoh yang menarik di Bali ada The Museum of Selfie. The Museum of Selfie itu meniru tempat selfie yang ada di Amerika. Misalnya The Color Factory itu ada di Amerika. Ya, ada orang yang bule yang membuat itu di Bali. Jadi memang tempat itu karya-karya seni rupa kontemporer disusun seperti pameran art job. Dan kemudian orang bayar untuk selfie. Fenomena selfie ini dimanfaatkan. Nah, waktu di situ ya. Iya, ownernya ngomong ke saya, dia cuma bawa data berapa orang Indonesia pakai TikTok, umurnya berapa. Dia bilang, gimana kamu buat? Oh, saya yakin ini peluang marketnya ada gitu. Sampai segitunya gitu loh. Keren. Ya. Berarti Gorontalo teman-teman yang para seniman muda, seniman senior dan sebagainya, satu saja sebenarnya kuncinya, ada aturan perundang-undangan nanti itu yang karya-karya tersebut bisa jadi jaminan fidusia. So jadi uang itu. Keren Pak Wayan, Pak Yoga. Nah terakhir Pak, pesan untuk teman-teman seniman yang sekarang mungkin sudah punya keinginan untuk jadi seniman atau mungkin yang sekarang sedang meniti karir membuat karya-karya gitu biar tidak drop, tidak down gitu. Ada pesan nggak Pak untuk mereka? Ya ini kan tidak mudah untuk langsung mengatakan begini begitu gitu. Tapi menurut saya sih kita kan hidup berjuang nilai kan ya. Betul. Berjuang nilai. Nah dari nilai yang sangat primer tentang kebutuhan hidup sampai dengan nilai-nilai yang lain gitu. Dan bahkan hidup kita ini setiap saat sebetulnya tidak lepas dari seni. Bahkan makan pun seni toh. Betul. Sehingga kenapa dabu-dabu si A bisa lebih enak dari si B? Apakah karena warnanya? Kan gitu kan? Iya. Kita kan melibatkan seni. Memakai baju segala macam itu melibatkan seni. Jadi mungkin kita bisa juga menurunkan seni ini kepada fenomena yang lebih umum. Tetapi justru dengan menguatkan kembali kekhususannya. Nah ini mungkin PR yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi pameran seperti ini bisa sebetulnya berada dalam posisi itu. Dia sangat umum, tapi dia khusus. Punya karakter. Iya, dia punya karakter yang berbeda justru ketika dia hadir di dalam ruang yang tidak khusus gitu. Betul. Nah itu challenge-nya. Kayak moving space yang sekarang ini berarti salah satunya itu ya. Salah satunya. Tetapi harus ada juga pengalaman yang kalau bisa saya berharap dengan teman-teman harus ada juga pengalaman pembanding. Nanti harus ada juga pameran yang benar-benar pengalaman seperti di Jogja dan di tempat lain itu juga dihadirkan di sini sekali sehingga mereka bisa mengatakan bisa mengalami kekhususan seni itu gitu. Ada pembanding. Ya.
Kalau masalah bagaimana masa depan itu kan bagaimana kita berjuang. Itu kan sulit mau diungkapkan. Semua orang punya caranya masing-masing untuk memperjuangkan nilai itu gitu. Apa yang kita kerjakan hari ini itu adalah hasil yang akan kita peroleh di masa depan. Yang kita dapatkan hari ini kerja yang kita bikin kemarin. Dan kelas menengah menentukan masa depan sendiri. Iya. Dan Gorontalo banyak sekali kelas menengah. Nah, jadi seniman bisa hidup pasti dimanapun. Pasti. Terima kasih Pak. Siap. Untuk waktu dan ininya on the way jadi seniman atau jadi kurator. Terima kasih untuk waktunya. Sukses terus untuk profesi dan karya-karyanya. Sukses terus untuk Harddisk dan para seniman Gorontalo. Meskipun DP ini tidak mau tampil, tetapi ditunggu aja nanti suatu saat akan tampil di sini. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.